Selamat datang kembali di penelusuran kita. Banyak dari kita punya ide atau produk bagus ya. Tapi gimana caranya biar cerita kita ini kedengeran gitu di tengah semua info yang ada? Hari ini kita coba bongkar bab 6 dari buku Loved karya Martina Lauchenko. Judulnya soal membangun pasukan penyampai pesan, para evangelis ini. Nah, sumber ini fokusnya ke strategi gimana caranya biar orang lain itu mau dan bisa ceritain kisah produk kita. Iya, ini penting banget sih. Soalnya di era sekarang kan informasi banyak banget ya. Promosi dari mulut ke mulut atau validasi dari pihak ketiga itu rasanya punya bobot lebih besar. Jadi ngandelin corong perusahaan aja tuh seringnya nggak cukup. Buku ini nawarin cara yang lebih strategis. Jadi memfasilitasi evangelisme yang otentik gitu. Oke, mari kita gali lebih dalam nih. Apa sebenarnya sih yang dimaksud evangelis dalam konteks buku ini? Ini kan fundamental keempat mereka ya, memampukan orang lain bercerita. Apa bedanya sama katakanlah tim marketing atau PR biasa gitu? Bedanya tuh ada di fokusnya. Itu kunci utamanya. Pemasaran yang biasa kan seringnya soal mendorong pesan keluar tentang produk kita. Kalau pendekatan evangelis ini lebih ke membekali sama menginspirasi pihak lain. Ya tim penjualan, pelanggan, analis, pers, bahkan juara internal di perusahaan klien. Supaya mereka mau dan bisa ceritain kisah produk kita secara otentik, atas nama mereka sendiri. Kuncinya di otentisitas itu. Harus kerasa tulus, bukan kayak kampanye bayaran. Wah, menarik banget ya pergeseran fokusnya. Jadi bukan cuma bikin konten promosi, tapi lebih ke merancang alat bantu cerita yang bagus dan kredibel. Sampai orang lain itu pengen dan gampang pakainya. Berarti ini ngubah cara pandang dari, menyiarkan pesan jadi memberdayakan penyampai pesan. Nah, memberdayakan ini kedengarannya bagus. Tapi gimana konkretnya? Siapa aja nih yang bisa jadi pasukan kita ini menurut buku ini? Oke, buku ini tuh mecahnya jadi beberapa kelompok kunci. Pertama, ya jelas, tim penjualan. Mereka kan ujung tombak ya, tapi seringnya mereka cuma dibekali info fitur sama harga aja. Nah, pendekatan evangelis ini ngasih mereka narasi yang kuat, cerita sukses pelanggan, terus pemahaman kenapanya di balik produk. Ini bantu mereka biar kedengaran kayak pendukung yang tulus, bukan sekedar penjual yang ngejar target gitu. Terus penting juga buat mempersenjatai para juara internal di perusahaan pelanggan. Sebentar, juara internal ini maksudnya siapa ya? Agak baru nih istilahnya. Iya. Juara internal itu gini. Orang di dalam perusahaan klien atau calon klien yang emang percaya sama produk kita. Dan dia aktif bantu yakinin para pengambil keputusan di internal perusahaannya. Mereka ini butuh amunisi kan? Kayak data, studi kasus, argumen bisnis, yang gampang mereka pakai buat ngejual solusi kita ke atasan atau rekan mereka. Jadi ngebekali mereka itu sama pentingnya kayak ngebekali tim sales kita sendiri. Oh gitu, jadi ini tentang mempermudah orang lain buat menjual atas nama kita di organisasinya sendiri ya. Oke, masuk akal. Terus siapa lagi selain tim sales sama juara internal ini? Berikutnya ada influencer, pers, atau penggemar. Contohnya, kayak yang dilakuin Pocket waktu mereka rebranding itu disebut di buku, mereka nggak cuma ngumumin fitur baru, tapi juga nge-share alasannya, kenapa sih fitur ini dibuat. Terus ngasih akses duluan, ini ngasih kedalaman cerita gitu loh. Bikin orang ngerasa jadi bagian dari cerita, bukan cuma target pengumuman aja. Nah, ngasih mereka cerita di balik layar kayak gini bisa efektif banget. Betul. Itu bisa bikin liputan atau ulasan mereka jadi lebih personal ya, dan lebih berbobot rasanya. Terus gimana dengan pelanggan yang udah ada? Mereka bisa juga? Wah, pelanggan ini justru bisa jadi evangelis terkuat loh. Buku ini nyaranin banget buat mengaktifkan mereka. Caranya bisa lewat program pengakuan, misalnya studi kasus, testimoni, atau bikin acara eksklusif buat mereka. Atau bangun komunitas di mana mereka bisa saling share pengalaman positif sama tips. Intinya sih, temukan apa yang bikin mereka peduli dan semangat buat cerita. Terus fasilitasi itu. Memberdayakan pelanggan kedengarannya ideal banget ya. Tapi apa nggak ada resiko pesannya jadi nggak konsisten? Atau mungkin malah fokus ke hal-hal yang spesifik buat mereka aja, bukan gambaran besarnya? Itu resiko yang valid sih. Kuncinya memang bukan ngontrol narasi mereka kata per kata ya, tapi lebih ke mastiin mereka punya akses gampang ke info yang akurat dan pemahaman yang benar tentang nilai produk secara keseluruhan. Nah, ini nyambung ke poin terakhir, mengurangi hambatan.
Bikin informasi penting kayak penjelasan fitur, data pembanding, studi kasus, gampang banget ditemuin dan di-share. Bisa bentuknya FAQ yang jelas, video pendek, atau materi ringkas buat tim sales. Kalau informasi akurat soal kita susah dicari, ya jangan kaget kalau pesaing atau pihak lain yang malah ngisi kekosongan itu. Pakai narasi mereka sendiri. Oke. Ini semua sangat masuk akal dan strategis ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya buat Anda nih pendengar kami, apa ya langkah pertama yang bisa dipikirin buat mulai bangun pasukan penyampai pesan ini? Ini nggak cuma buat produk gede aja kan ya? Tentu enggak. Prinsip ini berlaku luas banget. Contohnya, pertumbuhan awal Slack kan, itu sangat didorong sama pengguna awal yang antusias ngajak rekan timnya pakai. Kalau di D2B yang siklus penjualannya kompleks, ya ini soal gimana dukung proses advokasi internal yang panjang di sisi klien. Langkah pertamanya adalah identifikasi. Siapa aja sih yang punya pengaruh atau suara di pasar atau komunitas Anda? Bisa jadi pelanggan paling vokal, blogger niche, analis industri, atau bahkan karyawan Anda sendiri. Terus pikirin, gimana caranya memberdayakan mereka? Kasih cerita dan alat bantu yang otentik dan gampang dipakai. Jadi intinya itu pergeseran ya, dari sekedar promosi jadi pemberdayaan strategis. Memberdayakan tim sales, pelanggan, influencer, ya siapapun lah yang relevan. Biar mereka bisa dengan tulus dan efektif gitu, nyebarin kisah Anda. Entah Anda lagi bangun startup, mimpin tim, atau sekedar pengen gagasan Anda lebih didengar, prinsip memampukan orang lain bercerita ini bisa jadi aset tersembunyi Anda. Betul sekali. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin sejenak, siapa aja sih yang sebenarnya udah ngomongin produk, layanan, atau bahkan bidang Anda saat ini? Entah itu positif atau negatif, sengaja atau nggak sengaja. Gimana kalau langkah evangelisme pertama dan mungkin yang terkuat itu bukanlah bikin materi baru, tapi justru secara cerdas kita dengerin dulu, pahami, terus terlibat dalam percakapan yang emang udah ada di luar sana. Perspektif yang menarik banget buat direnungkan. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran kita kali ini.